Padahal kayu-kayu itu kan punya nilai seni, orang-orang tertentu punya nilai seni, punya nilai jual, dan masyarakat yang sekarang menggagas akhirnya berdiri sendiri, masyarakat kreatif, kayu-kayu tua, usia ratusan tahun. Di Kampar ada, dan saya dengan beserta penggagas banyak sekali kita punya. Jadi kalau ada orang yang hobi kayu usia tahun ratusan tahun ke atas, dia pasti ratusan kita punya. Salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan melakukan inovasi atau meningkatkan daya kreativitas masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan bahan kayu-kayu yang selama ini dicuekin dan dianggap tidak bermanfaat. Siapa sangka ternyata kayu-kayu tua yang bergelimpangan di kebun-kebun warga dan sungai mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat dan dunia usaha. Memang usaha ini juga tidak mudah, membutuhkan waktu, skill, serta jiwa seni. Lantaran pun peminat dan penikmat kayu seni ini bukanlah semua kalangan, melainkan kalangan-kalangan yang terbatas. Video kita kali ini menampilkan usaha kreatif dari sosok yang bukan sembarangan. Ia adalah seorang nenek mama pemangku adat dan ASN di lingkungan Pemda Kampar. Ya, ia adalah Ismail Datuk Ulak Simano. Berawal dari ada keterampilan dasar ketika muda dulu, kemudian melihat banyak potensi yang bisa digerakkan, kemudian ada teman, ada kawan, ada komunitas yang punya hobi yang sama, termasuk Datuk Yusri. Dia penggemar berat kayu-kayu tua, jadilah yang semula dia mau mencari tukang dari Jepara, kemudian kita coba membuatnya dan mereka orang Jepara pun merasa ini udah sangat bagus hasilnya. Maka kita terus mencari kayu yang tumbang yang ada dalam sungai yang berumur puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalau kami sebagai ASN, kami memanfaatkan waktu luang seperti hari Sabtu, hari Minggu, waktu libur yang tidak terpakai dalam kita bekerja. Kami memanfaatkan yang pertama untuk mengolah atau membuat barang-barang yang bernilai tinggi, seperti ini kayu-kayu yang lapuk, kayu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh sebagian pengusaha-pengusaha kayu. Itu kita manfaatkan. Kalau untuk industri mungkin tidak terpakai karena dia kayunya keras, berat, tinggallah kayu itu berpuluh-puluh tahun dalam tanah, dalam kebun sawit, dalam sungai. Kita naikkan ke atas, kita olah menjadi hasil karya seni yang mempunyai nilai tinggi. Khusus untuk kayu Damar Laut itu bisa kita katakan sebagai jatinya Riau, karena seratnya hampir sama persis sama ya, persis sama dengan jati. Mungkin umurnya juga lebih kurang sama ratusan tahun, sehingga berefek kepada kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang mau dan tidak latah untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah, karena ini nilai jualnya tinggi, nilai seninya tinggi, sehingga kalau kita produksi, kalau kita bikin pasti mendatangkan hasil yang bagus secara ekonomi. Kita ambil dari sumbernya yang tidak bermanfaat, kita olah, kemudian pada hari Sabtu, hari Minggu kita bekerja menciptakan suatu hasil karya seni yang lebih. Jadi disitulah kami hanya bisa memanfaatkan waktu-waktu luang, waktu libur untuk mengolah kayu-kayu ini sesuai dengan instruksi Datuk Mail. Model besar tidak ada, kemauan yang besar yang ada. Model hanya standar, ketam, penopok, amplas, tiga alat saja cukup jadi.
tidak padat modal. Ya tapi kan untuk mengeluarkan misal toge di sungai itu kan modalnya besar. Ya itu kan artinya kita bisa kerjasama dengan masyarakat tempatan, dan kayunya hampir kita tidak beli, ambil saja. Bahkan masyarakatnya bersyukur sungainya bersih, kampungnya bersih, karena kayu-kayu itu sudah tidak dimanfaatkan lagi, kemudian menjadi sampah. Kalau istilah orang Kerontang itu kayu-kayu bakar. Nah, kita memanfaatkan kayu bakar ini. Kami Sanggam Group pun mencoba kunjungi kediaman Datuk Yusri, Datuk Bandara Mudo. Beliau juga adalah Sekdakap Kampar yang juga peminat atau hobi mengkoleksi hasil karya Atuk Galeri, buah karya Datuk Ismail dan komunitasnya. Hari ini orang kan sudah mencari keunikan. Dan kita ternyata termasuk yang hobi terhadap hal itu, terutama kayu-kayu tua yang usianya ratusan tahun. Dan di Kampar ternyata barang itu banyak, masih ada lah sisa. Memang posisinya tidak di hutan, posisinya ada, dia sudah tumbang semua, ada di dalam sungai, kemudian ada di kebun-kebun tua orang, yang kalau masyarakat dibakarnya saja, dibakar dan dibuang. Padahal kayu-kayu itu kan punya nilai seni, orang-orang tertentu, punya nilai seni, punya nilai jual, dan masyarakat yang sekarang menggagas akhirnya berdiri sendiri, masyarakat kreatif, kayu-kayu tua, usia ratusan tahun. Nah, di Kampar ada. Sebenarnya kalau masyarakat itu tahu bahwa ini mempunyai nilai jual yang tinggi, nilai hasil yang tinggi, mendapatkan edit value yang bagus, dan ini masa depan yang menjanjikan untuk orang-orang yang kreativitas. Karena kalau dulu kita udah besar menjadi apa, dulu kayak gitu. Sekarang kan udah besar mau bikin apa? Dan saya dengan beserta penggagas banyak sekali kita punya. Jadi kalau ada orang yang hobi kayu usia tahun ratusan tahun ke atas, dia pasti ratusan kita punya. Ratusan tahun. Nah, kita menghimbau, mari di saat ke pandemi COVID, ternyata ini bernilai jual mahal. Dan barang itu ada di Kampar. Nah, kami menerima jika ada yang masyarakat atau bukan saja di dalam maupun di luar negeri, ada yang tertarik, kita welcome ke Indonesia, ke Kabupaten Kampar, terhadap kayu-kayu tua. Kita punya bahan bakunya. Nah, itu juga lah yang menggerakkan ekonomi kreatif di saat pandemi. Jadi mereka tidak usah ngumpul banyak-banyak, kerja saja mereka. Ini mungkin salah satu bukti. Contohnya, sudah banyak sekarang yang dipakai oleh orang tertentu. Ya, di awal tadi Datuk menyebut pernah mencoba menawar meja di satu set, bisa diceritakan kembali kisah itu tuh? Iya, 5 tahun yang lalu ada salah satu plaza di Pekanbaru, ditaruhnya meja sebesar inilah, kemudian kursinya sebelah satu panjang, sebelah sini juga panjang satu. Itu 65 juta. 65 juta. Jadi itu pun limited edition, terbatas dia, ada 3 paket cuman. Besok saya sampaikan kapan turun harga sampai 50%. Gitu kan. Ternyata satu minggu lagi saya ke sana, barang enggak ada lagi. Ini seni. Ini seni. Pasti pekerja seni memang. Dan itu banyak orang kita di Kampar. Banyak. Dulu kan rumah adat kita semua kan ukir semua. Masih pandai orang kita mengukir, masih pandai orang kita membuat. Kita akan coba pemerintah daerah, kami harapkan bisa menyentuh lah kita ini, bisa menyentuh, bisa menyiapkan peralatannya untuk ekonomi kreatif. Itu yang kita harapkan. Dengan pemerintah daerah tergugah untuk mendorong ekonomi kreatif di masa pandemi COVID. Bisa saja kita seperti Jepara, Jati sekarang tidak ada lagi kan, sudah mulai jarang. Ada sih, ukurannya kecil. Kita ada, kayu ini tidak tegak, tidak ada lagi yang tegak.
yang kita terima ini semuanya kayu yang sudah tumbang di kebun, di dalam sungai rata-rata. Jadi kita tidak nganggu utang. Ada sekarang di Kampar. Kita siap ekspor tuh. Kalau mau ada yang berminat atau orang-orang tertentu, dan saya yakin mereka yang mulai memiliki seni luar biasa, dia akan memburu barang-barang ini. Dan sekarang semua orang, udah banyak orang yang ingin membuat. Udah banyak datang sini untuk belajar. Saya bilang tak perlu belajar, karena kemauan aja. Tinggal bagaimana sedikit kreativitas. Ketika sekarang kita tidak perlu sekolah, kita kan di YouTube banyak apa ini pelajari. Tinggal kemauan aja yang besar. Modal tidak besar, kemauannya besar. Harapan kita masyarakat, limbah itu jangan dibuang. Limbah kayu-kayu yang besar ukurannya sampai 1 meter, 2 meter itu jangan dibakar. Lebih bagus sampaikan ke kita, supaya ini bisa bernilai jual dan ekonomis, dan mereka bisa bekerja sekali dengan kita. Biar kita ngajar mereka supaya dia bisa menikmati apa yang dihasilkan. Ya, punya skill juga.